Oke, baik. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baik juga Anda yang mendengarkan YouTube di seluruh dunia yang juga rindu untuk belajar komunikasi, karena hari ini komunikasi kita akan berbeda. Karena kemarin kita belajar tentang interpersonal, tentang Johari Window, bagaimana memahami diri sendiri, memahami orang lain. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana memasarkan gereja. Ini bukan marketing, ini bukan profit, bagaimana kita mencari keuntungan, seperti orang katakan bisnis dalam gereja. Ini bukan perusahaan, karena mungkin kalau lihat dari judulnya kok memasarkan gereja kepada masyarakat, kok nggak humas aja. Kesannya seperti profit, seperti kita mencari keuntungan, seperti gereja itu bersaing, tapi enggak. Karena hari-hari ini jemaat butuh kenyamanan di dalam gereja. Kenyamanan dalam arti bukan berarti kita memanjakan jemaat, tetapi di satu sisi Tuhan memerintahkan kita bahwa kita harus memuaskan, ya, dalam arti menyenangkan jemaat supaya jemaat itu bisa bertumbuh di dalam gereja lokal di mana kita berada. Karena apalagi kita di zaman teknologi, zaman yang canggih, kita butuh yang namanya memasarkan gereja di masyarakat supaya dengan kenyamanan yang kita berikan membuat jemaat itu bisa puas. Paling tidak mereka bisa menikmati akan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, dan juga pelayanan-pelayanan yang kita berikan, Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan bagikan materinya. Karena ketika kita punya komunikasi lebih baik, akan menjangkau lebih luas. Adanya lingkungan yang berubah dan lain-lain. Memang hari-hari ini banyak jemaat itu hanya pindah-pindah, ya Bapak Ibu, pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa gereja itu adalah milik Kristus. Domba adalah milik Tuhan, bukan milik gembala sidang. Tetapi kita ditugaskan untuk mampu memasarkan gereja, untuk memuaskan masyarakat, dengan tujuan untuk bertambah secara kuantitas. Bukan memindahkan dari gereja A ke gereja B, tetapi yang lebih penting adalah menambahkan jiwa-jiwa baru, Bapak Ibu. Target kita adalah jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang rindu tertanam, baik termasuk juga orang yang Kristen, yang sudah lama Kristen, tetapi tidak bertumbuh dalam gereja lokal, itu juga perlu dijangkau. Untuk kita pasarkan gereja kepada mereka. Definisi pemasaran menurut Barna adalah kegiatan bisnis yang dapat dilihat, yang mengerahkan aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, dan memenuhi sasaran dan tujuan produsen dalam pekerjaan gereja yang tujuannya melayani dan memenuhi kebutuhan rohani. Jadi yang sasaran kita adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani, lalu kebutuhan sosial, kebutuhan emosional, dan lahiriah. Jadi ingat, gereja jangan hanya puas memberikan kebutuhan rohani, kebutuhan sosial, dan emosional, tapi kita lupa memberikan kebutuhan lahiriah. Apa itu kebutuhan lahiriah? Mencarikan pekerjaan. Contoh, di tengah pandemi COVID ini, kita bisa memberikan sembako bagi orang-orang yang mungkin di PHK, bagi jemaat-jemaat mungkin yang terbelakang. Kita bisa bantu uang sekolah dengan memberi keringanan 50%. Ada bantuan sosial, atau kita memberi makan gratis, itu salah satu bagian dari kebutuhan lahiriah. Dengan demikian memenuhi sasaran pekerjaan gereja. Jadi penekanan pemasaran gereja adalah melayani gereja dalam pelayanannya. Dalam konteks P3H, produk, pasar, promosi, dan harga, maka produk gereja adalah keselamatan. Keselamatan jiwa-jiwa yang diwujudkan melalui hubungan antara orang yang dilayani dengan Allah. Itu sebagai kebutuhan primer. Jadi orang yang dilayani harus mengenal Allah, itu kebutuhan primer, Bapak Ibu. Kebutuhan primer apa kebutuhan yang paling utama adalah melayani jiwa-jiwa supaya mereka bertumbuh secara pribadi mengenal Kristus. Ini yang terutama. Yang kedua adalah yang sekunder, hubungan antara kita dengan sesama. Ya, hubungan dengan sesama adalah berbicara mengenai kasih, ya, memenuhi kebutuhan emosional, sosial, rohani, dan lahiriah dari jemaat itu. Pasar berarti setiap orang percaya. Jadi orang percaya, jemaat yang sudah ada dalam gereja lokal itu adalah pasar yang akan kita jangkau untuk kita promosikan.
adalah pemasar atau agen penyalur yang wajib membagikan iman kepada sesama. Jadi orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat di gereja lokal, kita muridkan, kita bimbing untuk bisa memasarkan gereja ini kepada dunia. Artinya kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling yang belum mengenal Yesus. Jadi jemaat sekarang ini pandai Bapak Ibu. JK mencari pengajaran-pengajaran yang membuat cocok dengan hati mereka. Ada yang suka dengan yang praktis, mereka cari gereja A. Ada yang suka dengan pengajaran, mereka cari gereja B. Ada yang suka dengan kemakmuran, mereka cari gereja C. Ada yang suka dengan mujizat, kesembuhan-kesembuhan, di mana gereja itu sering mengalami kesembuhan, mereka cari gereja D. Artinya pemasaran dari gereja-gereja ini selalu mempunyai ciri khas. Nah, ciri khas ini yang kita perlu kembangkan untuk mempromosikan gereja supaya apa? Supaya jemaat itu nyaman dan jemaat itu mau bisa dibentuk dan bisa boleh merasa menikmati hadirat Tuhan di dalam gereja tersebut. Itu pentingnya membina hubungan dengan orang lain, Bapak Ibu. Bangun jembatan dengan orang-orang di luar dari gereja, di luar dari jemaat. Harga adalah komitmen kepada produk gereja secara holistik. Sedangkan langkah-langkah praktis untuk memasarkan gereja adalah penelitian, visi, rencana pemasaran, pelaksanaan, dan umpan balik. Lalu pengertian visi yang digunakan adalah suatu kesadaran yang luas tentang di mana kita sekarang berada. Kemana kita akan pergi, dan bagaimana kita pergi ke situ. Visi adalah karunia pada orang tertentu yang biasanya berada pada posisi pemimpin, Bapak Ibu. Pemimpin memiliki dan mengkomunikasikan visinya. Para pengikut menerima dan melaksanakan visi tersebut. Ciri-ciri orang yang mempunyai visi adalah kreatif, dia adalah orang yang bersemangat untuk berhasil dan ahli di bidangnya. Ini ciri hamba rohani yang visi, yang ahli bidang. Kita ini kan gereja kita kan dipengaruhi oleh gereja barat, di mana gereja itu terdiri dari dua, organisme dan organisasi. Kalau zaman dulu kita menggunakan namanya bait Allah, sinagog. Ya, zaman orang Yahudi itu sinagogi. Tapi kita di zaman sekarang ini menggunakan yang namanya gedung. Memang gedung itu tidak membawa kita kepada keselamatan, gedung gereja tidak membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Tetapi dari gedung gereja ini, kita mewujudkan kasih Tuhan kepada dunia, melalui perbuatan baik, melalui kekayaan, melalui materi, kita menjadi seorang berkat. Ini yang perlu kita sebagai gereja dia. Yang jelas kita punya visi, jangan keluar dari visinya Tuhan, dan motivasi kita harus benar, Bapak Ibu, dalam mengembangkan sebuah pemasaran gereja. Ya, membuat sebuah perencanaan sangat penting, dan mempunyai 5 keuntungan, Bapak Ibu, yaitu dapat mengenal dan memperjelas masalah yang ada. Kita memberikan kaki kepada menentukan prioritas, penggunaan sumber secara dan kewajiban, dan pertujuan direalisasikan melalui penanaman. Rencana pemasaran adalah alat bantu yang penting dan mendasar itu organisasi yang berorientasi kepada pemasaran. Segala titik gereja di mana, kelemahan gereja di mana. Kekuatannya kita pertahankan, lemahnya kita ubah. Strateginya kita ubah. Dengan program mungkin, karena jemaat jenuh dengan program-program, yang penting mengapa saran, jemaat itu bisa dibangun, mereka bersemangat untuk membangun tubuh Kristus. Jemaat dewasa, jemaat menjadi jemaat yang dewasa, jemaat militan, jemaat dengan mereka siap menjalankan. Membuat jemaat siap kepada itu yang namanya lagi. Memiliki hubungan dengan masyarakat, ahli dalam komunikasi, dan dia bisa bersentuhan dengan masyarakat, dengan dunia luar. Dia harus tetapkan satu orang sebagai ketua pemasaran bagi gereja. Yang kedua, menciptakan perasaan memiliki terhadap rencana di antara orang-orang kunci, Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali. Yang ketiga, identifikasi sumber daya dan syarat-syarat yang diperlukan. Keempat, identifikasi sumber daya khusus yang tersedia. Yang kelima, melatih para pemimpin mengenai dasar-dasar pemasaran dan memanfaatkan secara maksimal. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah mendapatkan umpan balik dari anggota gereja. Akhirnya Barna menyatakan bahwa pemasaran itu menolong Bapak Ibu. Pemasaran mempromosikan gereja, tetapi bukan merupakan satu-satunya jawaban bagi pertumbuhan gereja. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi bagi perkembangan gereja. Tapi ini salah satu faktor penunjang. Bertobat, tetapi karena ada kemerosotan Bapak Ibu.
agar gairah, memberikan sangat, memberikan roh yang banyak dan lagi. Kalau kita menganggap jemaat adalah raja, maka yang terjadi adalah kita tidak lagi berani mengajarkan ajaran yang keras. Ajaran kita itu lebih berbau kemakmuran, menyenangkan telinga, Bapak Ibu. Bukankah kita mendengar khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga? Lebih membawa kepada berkat, dan berkat, kesembuhan, dan kesembuhan. Tetapi jarang khotbah-khotbah yang berusaha, jarang gereja-gereja yang menyajarkan khotbah-khotbah yang keras, yang membuat kita hidup dalam kedisiplinan, hidup dalam takut akan Tuhan. Persaingan itu sesungguhnya bukanlah dengan gereja lain, melainkan dengan organisasi, kesempatan, dan filsafat lain, Bapak Ibu. Jadi kita bukan bersaing dengan gereja lain, Bapak Ibu, tapi dengan organisasi dunia, dengan organisasi-organisasi non-Kristen atau yang mengatasnamakan Kristen, tapi melakukan penyimpangan-penyimpangan pengajaran, bersaing dengan kesempatan, filsafat-filsafat yang ada yang dapat menjadi alternatif untuk kehidupan Kristen, dan menggantikan posisi kebenaran-kebenaran yang absolut dengan kebenaran relatif. Hari-hari ini banyak kebenaran absolut diganti dengan kebenaran relatif, dengan filsafat dunia. Contohnya adalah New Age Movement. Ya. Ajaran New Age Movement sudah mulai masuk di beberapa hamba-hamba Tuhan. Illuminati, yaitu filsafat timur dan barat, mengedepankan tentang pola pikir manusia, bagaimana berpikir kritis, mengembangkan kehidupan, berpikir kritis kehidupan manusia, tetapi mengesampingkan tentang kuasa. Shalom Pak Willy, saya mau bertanya Pak. Ya, shalom Bu Tom. Shalom. Ya, shalom, silakan. Ya Pak Willy, ini saya bertanya begini Pak. Kita selalu mendengar istilah jaim ya Pak ya, jaga imit ya Pak ya. Oh iya. Jaim. Nah, ya. saya sering menjumpai banyak orang seperti itu Pak. Artinya jaim itu menjaga imit, artinya kebanyakan orang di dalam hal jaim ini justru mengurangi dalam bentuk komunikasi. Dan ini sering banyak saya lihat misalnya pelayan Tuhan di gereja-gereja. Nah, menurut pandangan Bapak ini bagaimana Pak? Ya, jaim ya. Ya kita harus tahu dulu Bu, jaimnya dia kenapa? Jaimnya dia. Ya bisa aja kan Pak untuk menjaga wibawa, jaga wibawa. Ya banyak hal Pak yang dijaga. Artinya kan secara nggak langsung ternyata banyak saya lihat akhirnya komunikasi itu berkurang, terbatas gitu loh Pak. Nah, menurut Bapak Willy bagaimana seperti ini, model-model seperti ini Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, kalau kita melihat di dalam Yesus ya, Yesus itu tidak pernah mengajarkan tentang jaim. Pada waktu dia ketemu murid-murid, dia makan bersama, santai Bapak Ibu. Yesus selalu melakukan dengan hal-hal yang santai. Lalu saya lihat di dalam Alkitab, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu khotbah di bukit, itu yang resmi Bapak Ibu. Yang resmi yang dilakukan oleh Yesus dalam pengajaran atau dia boleh dikatakan jaim, itu hanya di Matius 5-7. Hanya 3 pasal Bapak Ibu. Dia jaim dalam arti menjaga wibawanya, pada waktu dia melakukan pengajaran-pengajaran, tapi saat itu aja. Tapi setelah itu dia terjun bersama dengan murid-murid, dia tertawa, dia humor juga, kadang-kadang dia suka bercanda Bapak Ibu dengan murid-muridnya, dalam arti mereka punya hubungan kedekatan. Kalau seorang gembala atau seorang pemimpin hamba Tuhan itu jaim, kalau mungkin untuk tamu atau orang yang baru dikenal, bolehlah. Itu pada tempatnya. Kita jaim kepada murid kita misalnya, atau kepada orang yang baru kita kenal. Tetapi kalau kepada pelayan Tuhan yang lain, atau kepada jemaat, ya ini akan menghambat komunikasi. Menghambat komunikasi sehingga jemaat pun akan sulit terbuka kepada hamba Tuhan itu. Memang bagi seorang hamba Tuhan, di satu sisi kenapa mereka jaim ya? Pertama menjaga wibawa sih. Tentunya betul menjaga wibawa.
Dan yang kedua, mereka tidak ingin kalau terlalu akrab, nanti kesannya mereka nggak bisa dihargai lagi. Nanti jemaat tidak bisa lagi menghargai hamba Tuhan itu. Itu yang menjadi kendala, menjadi alasan kenapa hamba-hamba Tuhan atau pemimpin rohani itu jaim, Bapak Ibu. Nanti kesannya dia kalau sudah terlalu akrab, bisa-bisa akan membawa hubungannya itu tidak lagi dia dihargai sebagai pemimpin, Bapak Ibu. Itu yang menjadi masalah sehingga kenapa dia harus jaim. Tapi kalau menurut saya sih kurang tepat. Kita harus jaim pada tempatnya. Kalau menurut saya jaim itu boleh tapi pada tempatnya, tapi tidak kepada segala hal kita harus jaim. Nah itu Bapak, artinya kan seperti Bapak tadi jelaskan, berarti kita tidak perlu, kita harus melihat situasi dan tempat ya Pak ya. Ya. Situasi dan tempat di mana kita harus jaim itu ya Pak ya. Ya. Tidak harus keseluruhan. Ya. Kita lakukan itu Pak ya. Iya, lihat pada tempatnya, tidak harus ya, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak, terima kasih dan memberkati. Pertanyaan lewat chat dari Pak Anton Jaya dari pendengar. Bagaimana sistem komunikasi pemasaran? Sistem komunikasi pemasaran yang tepat bagaimana? Bagaimana rencana komunikasi pemasaran yang berkaitan dan atau berorientasi dengan sola gratia, sola fide, dan sola scriptura? Hanya 3, Pak. Sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Kayaknya 4 ya satunya. Tapi kalau setahu saya yang umum 3 ya. Yang umum digunakan. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Terima kasih sebelumnya. Ya, bagaimana sistem komunikasi pemasaran? Ya, sistem komunikasi pemasaran adalah kita gunakan teknologi, Bapak Ibu. Sekarang kita ada YouTube, ada website. Di gereja kami ini, Gereja Alpha Omega, kami sedang mengembangkan website. Jadi website untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Yaitu video-video kesaksian. Kita sedang membangun satu sistem di mana semua yang akan menggunakan barcode. Ya, jadi kehadiran jemaat nanti menggunakan barcode. Ya, barcode sistem. Sehingga itu lebih praktis. Jadi ketahuan berapa jemaat yang hadir, jemaat yang mengikuti viewernya, antara jemaat dan non-jemaat akan ketahuan. Terus di situ juga kita bisa masukkan renungan harian, pendalaman Alkitab, khotbah-khotbah Bapak Gembala, dan di situ ada visi misi, terus ada kegiatan ibadah, ada formulir, formulirnya lebih bersifat elektronik, jadi kita nggak perlu datang ke gereja, cukup download, mengisi, misalnya mau baptis, mau menikah, mau menyerahkan anak. Itu sekarang sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien diterapkan di masa kini, Pak, teknologi, Pak. Jadi sistem yang komunikasi menggunakan teknologi seperti ini online, Bapak Ibu. Itu lebih praktis, lebih nyaman ketimbang kita lakukan manual. Dan yang kedua, bagaimana rencana komunikasi pemasaran yang berkaitan atau berorientasi dengan sola gratia? Bagaimana rencana? Ya, rencana komunikasi pemasaran tentunya kita harus rapatkan dulu dengan pemimpin rohani. Seperti saya katakan tadi di awal, pemimpin rohani itu harus punya visi. Dia punya strategi. Visinya gereja ini apa sih? Dia memperkuat di pengajaran, penginjilannya, atau kepada present worship-nya, atau lebih kepada diakonia, atau kepada misionari, ya kan? Setiap gereja kan punya visi yang utamanya di mana? Ya, gereja memang harus berorientasi kepada 3 hal, Pak. Ya, sola gratia itu berbicara kasih karunia, sola fide itu iman, dan sola scriptura itu adalah kebenaran, Bapak Ibu. Ya, kebenaran, Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali bahwa kita harus musyawarahkan rencana komunikasi seperti tadi, yang ada 7 hal tadi, 7 poin. Kita membentuk satu pemimpin, terus kita mendelegasikan, mentraining pemimpin-pemimpin, lalu kita mengkhususkan pengajaran-pengajaran apa yang tepat yang kita akan bagikan, terutama berhubungan dengan sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Yang 7 poin tadi yang saya sudah bagikan ya, itu dasar untuk mengkomunikasikan rencana pemasaran gereja. Saya mau bertanya Pak Willy. Oh ya, silakan Pak. Berarti di situ jemaat yang dalam satu gereja, jemaat yang berpindah-pindah gereja, Ya.
Berarti di situ terjadi noise ya Pak, di dalam gereja itu ya, antara jemaat dengan gembala dan jemaat sama jemaat gitu Pak. Oh iya, kalau ada jemaat yang berpindah gereja, Berarti itu bisa dikatakan terjadi noise di dalam satu gereja itu ya Pak. bisa terjadi noise. Noise dari jemaat A atau jemaat yang pindah, atau bisa noise dari jemaat lain, atau bisa noise dari gembala itu yang mungkin kurang memahami atau kurang peduli kepada jemaat ini sehingga dia pindah gereja, atau merasa dia tidak dipedulikan, atau merasa dia tidak diperhatikan, atau dari dianya sendiri ada masalah. Ada noise itu kan hambatan ya, masalah yang membuat dia pindah. Tapi kalau bagi saya sih, kalau dia pindah gereja, selama dia masih pindah gereja sih no problem. Kalau saya posisi gembala, dia pindah gereja, nggak masalah. Gereja milik Tuhan kok. Tapi kalau dia nggak bergereja, itu masalah. Atau dia pindah ke iman lain, itu juga masalah. Itu kita perlu kunjungi. Tapi kalau dia sudah pindah ke gereja lain, ya udah, biarkan aja. Nanti dia balik sendiri kok. Kalau dia sadar, dia merasa di gereja itu kok masalahnya tetap sama, bahkan makin rumit, pasti dia akan balik ke gereja A kok, gereja sebelumnya kok. Kalau memang Roh Kudus menuntun dia. Ya, banyak sih kejadian-kejadian, pengalaman, kesaksian dari gembala-gembala yang mengatakan kalau jemaatnya sudah pindah-pindah, muter semua gereja di Semarang, akhirnya balik lagi ke gereja yang semula. Gitu, Pak Prani. Berarti itu bisa dari dirinya sendiri, bisa ke sesama jemaat dan gembala bisa ya Pak ya? Ya, bisa dari gembalanya, dari sesama jemaat, atau dari dirinya sendiri. Makanya kita harus perlu cross-check. Kita harus cross-check dari gembalanya, dari jemaat yang bermasalah dengan dia, dan dari dianya. Kita cross-check, kita ya cari akar permasalahannya. Kita jangan langsung berasumsi. Kita temui orang itu, datangin. Maka kita akan tahu, oh masalahnya ini. Kita akan temukan apakah di masalahnya di jemaat lain, orang itu atau gembala. Monggo yang lain. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Iya, saya mau bertanya. Jadi berkaitan tentang ini kan tentang pemasaran gereja, Pak. Ya. Nah, jemaat itu kan ada beberapa jemaat, ada peristiwa seperti ini. Jemaat itu mau begereja di salah satu gereja atau yang dia anggap bahwa gereja ini tuh kasih bantuan tuh banyak gitu. Tidak seperti gereja ini. Jadi jemaat itu mau berjemaat karena gereja itu memberi bantuan, memberi diakonia. Nah, kalau memang itu memang mungkin cara gereja untuk menunjukkan seperti maksudnya menunjukkan bahwa memperhatikan jemaat, tapi kan jemaat jadi orientasinya bukan pada iman kepada Tuhan, tapi malah berorientasinya kepada sumbangan atau diakonia yang diberi itu Pak. Berarti kan suatu hal pokok yaitu mengenai iman itu tidak tertancap di hati jemaat. Nah, cara untuk membuat gereja menyadarkan jemaat itu seperti apa supaya jemaat itu pikirannya bukan pada bantuannya tapi yang utama itu bahwa iman sama Tuhan Yesus. Seperti itu gimana ya Pak? Ya, terima kasih buat pertanyaan dari Mbak Iliana, bagus, pertanyaan yang bagus. Ini kontroversial ya di kalangan gereja khususnya karismatik Pentakosta. Ini terjadi Bapak Ibu ya. Jadi menjangkau jiwa dengan memberi makan gratis ya, atau memberi sembako, atau memberikan bantuan, atau mungkin kepada jiwa baru ada yang diberikan alat-alat rumah tangga. Ya memang kalau untuk di awal itu sih nggak apa-apa, saya setuju kok. Kalau gereja memperlakukan itu di awal untuk jiwa baru, jiwa-jiwa yang baru mengenal Yesus secara pribadi. Kita harus berikan makanan ringan. Makanan ringan itu ya susu, berkat. Ya pengajaran kita biasanya lebih berpotensi untuk berkat, kesembuhan, mujizat. Itu susu Bapak Ibu, itu makanan ringan bagi jemaat jiwa-jiwa baru.
Sebenarnya cara untuk mendidik mereka adalah kita tidak lagi memberikan bantuan atau sumbangan berupa sembako atau bantuan-bantuan yang gratis. Apalagi kalau dia sudah dapatkan pekerjaan, dia sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, ya gereja mulai mengurangi. Kalau bisa, tidak lagi memberikan bantuan, tapi diberikan pengertian. Kita memberikan ajaran-ajaran firman yang mengarahkan dia untuk hidup di dalam kedisiplinan, hidup bahwa kita sebagai orang Kristen tidak hanya meminta atau diberkati, tetapi kita menjadi saluran berkat. Karena Tuhan membawa kita itu menjadi saluran berkat. Inti dari kekristenan itu bukan diberkati, Bapak Ibu. Tapi inti dari kekristenan adalah menjadi saluran berkat. Yang menjadi terang, menjadi garam, dengan seberapapun materi yang kita punya, kita memberkati orang-orang yang susah. Seperti itu. Jadi, jangan memanjakan, gereja tidak boleh memanjakan, tapi gereja memberikan pengertian, pengajaran-pengajaran lewat khotbah, lewat komsel mungkin, melalui PKS-nya untuk kita diberikan pengertian supaya jemaat itu tidak sekedar mengemis atau minta tangannya di bawah, tapi kita beri pengajaran tangan harus di atas. Ya kita berikan pengertian-pengertian lewat firman, lewat khotbah, lewat pengajaran, segala apapun kita masuk, kita berikan aja pengajaran bahwa kalau ingin diberkati, kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita harus memberkati. Jadi saluran berkat. Seperti itu, supaya jemaat itu dewasa. Untuk saat ini, dari Bu Nani, untuk saat ini di luar pandemi, mungkin hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan bukan hanya sebagai pengkhotbah saja, tapi gereja juga harus memperlengkapi sebagai konselor, guna membantu jemaat untuk bertumbuh dan membangun komunikasi yang baik bagi jemaat. Konselor di bidang keluarga, keuangan, anak, dan lain-lain, apakah itu perlu, Pak? Iya, perlu sih. Kalau menurut saya ke konselor di tengah-tengah pandemi memang yang lebih tepat itu di tengah masalah konflik keluarga ya, karena sekarang jujur angka perceraian itu meningkat, Bapak Ibu. Di Cina itu angka perceraian meningkat tajam. Indonesia juga peningkatan perceraian meningkat, makanya perlu konselor keluarga, keuangan, anak, dan lain-lain. Kita perlu mengajarkan pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan untuk ahli di bidang konselor, konseling ya. Makanya ada meeting konselor ya, kita lakukan juga. Ada seminar-seminar online, khususnya untuk konselor menangani masalah keluarga, masalah anak, keuangan. Ya betul, tiga ini memang penting, keluarga, anak, dan keuangan. Karena keuangan kan banyak yang di PHK, bagaimana mengatur keuangan, keluarga yang bercerai, anak juga pendidikan anak, apalagi anak orang tua harus jadi guru ya, jadi guru untuk mengajarkan anak di rumah, jadi kerja keras. Jadi ya penting sekali. Ini juga baik, bisa diterapkan di dalam mengkomunikasikan atau mengenalkan gereja, terutama di dalam hal bidang konseling ya. Tapi jangan sampai kita membawa konseling itu karena psikologi, kejiwaan, tapi membawa kita kepada pengenalan akan Kristus, firman Tuhan. Psikologi hanya sebagai alat penunjang, tapi yang penting adalah esensinya adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita sampaikan kepada keluarga. Ya, seperti itu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, dari Bu Lina, Mbak Lina, bagaimana caranya agar sebuah kelompok sel persekutuan yang secara usia sudah matang, tetapi masih menyukai makanan ringan atau minuman susu, agar mereka mau belajar makan makanan keras untuk mereka dewasa secara rohani? Mohon penjelasan. Ya, ini kembali ke pemimpin rohani. Ya, saya katakan tadi, ini kuncinya adalah di pemimpin yang punya visi. Kalau pemimpinnya tegas, disiplin, mengajarkan di gerejanya untuk memberikan makanan keras, itu akan transfer spirit kepada hamba-hambanya atau kepada jemaatnya. Tapi kalau pemimpin rohaninya masih kasih makanan ringan, makanan-makanan yang susu, berkat-berkat, kita yang menjadi penengah atau full timer atau hamba Tuhan akan kesulitan. Karena pemimpin kita aja memberikan ada makanan-makanan ringan, tapi kita memaksakan untuk makanan keras, itu kan tidak seimbang, nggak balance. Harusnya kita berikan masukan dulu kepada pemimpin di atas, untuk memberikan pengajaran yang seimbang antara makanan keras dan makanan ringan,
apalagi jemaatnya sudah matang secara usia. Ya, sudah matang secara usia, itu harus dimulai dari pemimpin. Kalau dari kita sih bisa, tapi butuh waktu yang lama. Kadang-kadang mereka bisa tersinggung, Bapak Ibu, karena sudah terbiasa dengan pola, dengan sistem, dengan budaya dari pemimpin yang sudah dibangun sekian lama bertahun-tahun. Itu akan sangat mudah kita membuat mengubah pola itu. Tapi kita berusaha lah, kita berusaha untuk tetap berikan makanan yang keras. Ya walaupun mereka suka makanan yang ringan, kita coba sampaikan makanan-makanan keras dalam komsel, teguran-teguran yang mungkin membawa kita untuk takut akan Tuhan, pada jemaat untuk bisa disiplin rohani, bukan sekedar hanya berkat, kesuksesan, Oke, Bapak Ibu, ada lagi mau bertanya? Waktu kita tinggal 5 menit. Hah? Ya, Pak. Oh, silakan. Ada, Pak. Ya. Monggo, Pak. Saya ingin bertanya. Sekarang ini kan masa pandemi. Ya. Ya, masa pandemi. Nah, bagaimana strategi gereja yang ada saat ini untuk mengajak anak-anak sekolah minggu itu lebih mengenal lagi akan Kristus, ya, karena ya mungkin saat ini kan mungkin banyak orang tua itu yang kewalahan. Nah, jadi menurut Bapak bagaimana strategi yang harus dilakukan baik orang tua maupun dari gereja? Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Ya, hal yang pertama yang kita lakukan adalah tentunya kita membuat suatu cerita yang sekreatif mungkin, simple, kreatif, dan tidak bertele-tele, Bapak Ibu. Ya, jadi pengajaran atau materi-materi sekolah minggu harus kita buat yang sesimpel mungkin, tidak bertele-tele, dan kita menghimbau untuk ada pendampingan orang tua. Selama ada sekolah minggu, orang tua diajak untuk mendampingi anak. Jadi jangan anak sendiri, tapi orang tua mendampingi. Ya, itu memang harus butuh kerjasama. Orang tua harus kita berikan pengertian bahwa anak ini penting bagi gereja. Karena ini masa depan bagi gereja, karena ini juga berhubungan dengan prestasi, mutu akademis dari si anak ketika dia nanti sekolah. Karena rohani ini tidak lepas dengan yang namanya keilmuan, Bapak Ibu, dari si anak. Ya, kita ajak orang tua untuk mengikuti bersama anak, tapi materi-materi atau pengajaran sekolah minggu kita buat yang simple, yang praktis, yang tidak terkesan hanya cerita atau khotbah ya. Saya pernah kemarin melihat salah satu website sekolah minggu, itu dia buat kayak cerita. Jadi orang tua dan anak nyanyi bareng, tiba-tiba bercerita, terus kayak ada kayak ilustrasi gitu ya, ilustrasi kayak cerita kayak boneka atau hewan-hewan gitu. Jadi kayak dibawa kepada suatu tempat lain, terus mereka lagi nyanyi bersama. Jadi bukan sekedar khotbah satu arah, Bapak Ibu. Tapi di situ dia menunjukkan orang tua ini dengan si anak dalam video itu, video klip itu nyanyi bareng gitu loh. Jadi memberikan contoh. Karena anak itu kan suka dengan contoh. Mereka suka meniru, melihat. Nah, kita buat variatif. Mungkin minggu ini kita bikin kayak khotbah satu arah, kayak kita bercerita seorang guru sekolah minggu. Minggu depan kita bikin kayak cerita, nyanyi bersama misalnya anak dengan orang tua atau apalah, kita bikin variatif lah. Seperti itu Pak Samuel. Jadi diajak anak-anak untuk kerjasama dengan orang tua.